ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Gus Rosi selaku Syuriah NU Kecamatan Jabon, dari Pak Haji Husairi, juga yang kami hormati calon Wakil Bupati periode 2020-2025 Bapak Haji Subandi, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu dalam rangka silaturahmi sekaligus dalam rangka pemenangan calon bupati dan wakil bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pertama yang saya informasikan adalah satu, bahwa PKB ini tidak sendiri. Ada yang ikut gabung mendukung, yaitu Partai PSI. Yang kedua Nasdem. Jadi tidak sendiri. Sendiri pun juga sudah cukup, tapi karena cocok dengan visi dan misinya akhirnya bergabung. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mewakili cabang PKB memohon agar supaya Jabon ini tetap dipertahankan. Artinya 4 kali pemilu, 4 kali pilkada, baik pileg maupun pilkada, paling tinggi nilainya se-Kabupaten Sidoarjo. Ini perlu dipertahankan. Jadi periode pertama, alhamdulillah Jabon ini rankingnya paling tinggi. Pilkada kedua juga demikian, sampai ketiga dan keempat. Tentu kemenangan ini tidak serta-merta begitu saja, tapi kerja keras dari seluruh jajaran PKB, NU dan panom-panomnya. Bapak sekalian yang saya hormati, yang kedua, jangan kagetan karena sebelah itu begini itu sudah biasa. Nyatanya ya tidak ada apa-apa. Jadi jangan kagetan karena ini paslonnya ada 3, 1, 2, dan 3. Ingat lingkungan kita saja. Kita sampaikan bahwa partai ini wong NU, yaitu PKB nomornya nomor 2. Kalau misalnya ada yang tanya, ono lah, biasanya yang banyak yang tanya kan begitu, ono tak? Jawab saja ono. Jawab saja dengan tegas ono. Jadi kita jangan kecil hati, ada. Takon mana Jawa? Kapan? Ojo takon saya. Satu, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak perlu kita kecil hati. Asal kita mau bekerja baik. Ini ada relawan, ada bantuan dari relawan. Dulu itu 4 periode itu tidak ada relawan, semua dari jajaran NU dan PKB. Sekarang ditambah relawan. Kalau ada relawan tentunya harus lebih besar lagi perolehannya, dan tidak perlu tabrakan, saling koordinasi. Ini saja yang perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah untuk Jabon ini selama ini jadi juara dan dapat hadiah. Mungkin nanti kalau Jabon ini 100% nilai tertinggi akan dapat hadiah. Kalau tidak salah Avanza. Sekedar bocoran. Yang kedua Xenia. Jadi Bapak Ibu, saya berharap, saya juga sendiri juga bekerja. Pokoknya PKB kudu asli Sidoarjo. Ini semboyannya lapo milih wong ado-ado, wong jero dhewe on. Kalau ada yang bertanya, durung pengalaman,
Masih liyane ya durung pengalaman. Masih liyane belum pengalaman. Bahkan saya sampaikan, kalau jadi bupati itu gampang, Bapak Ibu, jadi bupati itu gampang. Yang sulit itu menjadi bupati. Kalau sudah jadi bupati itu gampang. Jadi ini nggak tahu pengalaman, enteng. Saya ini 2 periode jadi DPR, gampang. Sing iku dadine iku lho sing. Oleh karena itu, kerja keras kita semua tanpa pamrih, berjuang, efeknya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan kepada kita. Ini saya kemarin ketemu Al-Mukarram Kiai Haji Agus Ali Masuri, saya dipeseni, Gus, nek sampeyan ngewangi aku sing ikhlas, itu Gusti Allah sing bakal ganti. Kula takoni, ikhlas iki ana apa, Gus? Ya aja dhewe karep duwe apa-apa, duwe target apa-apa, wis pokoke iki apa carane menang, engko NU-ne tak totoi. TPQ sing gak ana jumlah muridnya gak akeh iku kok ya tak sawuri. Nek saiki sing formal-formal engko sing dilanggar-langgar cilik tak kei kabeh. Insentif bahasa. Ini perjuangan. Tapi harus menang dulu. Nah, nek gak menang yo gak menang. Ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal ulama inal kiram, para kiai, para ustad, para ibu nyai, bapak-bapak, saudara sekalian hormati, wabil khusus paslon nomor 2 Abbas Subandi. Langsung saja, Abbas Subandi ini nyun sewu, tiange kebetulan sebelum jadi DPR niki dados kepala desa, sukses jadi kepala desa, tiange setia kali rakyate. Nah, sampean tak Pak Jibandi, musaken yo kabeh takon wonge, sampean cek tembe koyo napa. Masyaallah. Wong gak duwe rondo-rondo kowe diopeni kabeh. Nggih krana kekuasaan itu untuk desa tok, nggih desa niku sing diopeni. Lah sak mangke niki insyaallah menawi Allah ngersakaken dados bupati wakil bupati kan ngewangi Gus Bugdor, nggih insyaallah kula yakin bakal diopeni penduduk-penduduk rakyat-rakyat ingkang perlu dipen peratosan. Nah, niki kula nek tenggene Pak Bean kula pun ngecek kula nek pun bal-bal sapa mriku teh. Pun nggih mulai pojok-pojok wis pendek pun. Masyaallah pun iki sing perlu kula sampaikan. Nek kira babadi nyampe dhewe, gak pate apa mosok pojok-pojok awake dhewe. Lah kula dhewe mboten goroi mboten. Enggal. Kaping kalih kula secara global ingin menceritakan supaya wong NU ojo gampang dibijuki. NU berdiri tahun 26. Pemilu melok Masuri. Dadi gombel situ karo Masuri. Ya napa? Kontribusine penduduke jamaah akeh tapi sing lungguh nang DPR gak imbang. Begitu NU keluar dari Masuri, kursinya lebih signifikan daripada sebelumnya. Jadi waktu gombol itu oleh luwih akeh bisa. Karena NU ini umatnya sak wajib, nggih kata sing khawatir pemerintah Orde Baru mengerdilkan NU. Iki dijarno NU ijenan. Waduh, iso dadi negara nomor 2. Wong pengurusnya mulai pusat sampai ranting sampai anak ranting. Niku pun terkoordinir dengan baik.
Akhirnya didadekno situ Partai Islam mlebu nang P3. Mulai P3 ono ketuae gak tahu wong NU. Mboten tahu. Terakhir kajenge reformasi sabatari reformasi Hamzahas sadurunge wis Ismail Hasan Mintari sak pitulute naruh tutukan 12 sapi jamaah paling akeh NU. Begitu sak makin enggak ada PKB sadarenge enggak ada PKB kita tahun 84 NU dadi nyurung Golkar. Ya wong siji loro tok sing ditumpakno. Dadi tetep tidak punya saluran aspirasi yang sebagaimana mestinya. Nah sak mangkin pun saged dirasakaken. Pun teng pundi-pundi kula keliling Jawa Timur. Masya Allah sak marine NU PKB. Kantore wapi-apik. Mobil dinasnya wapi-apik. Waduh, kula mulai Magetan, Sumenep, Banyuwangi, Project sedaya. Mboten tembung jare kula ndukur. Batin rapat-rapat itu tak delok pondok kabeh ku bawa motor dinas ngono. Zamannya ngono mboten tendes. Dan ini apa berkat daripada perjuangan kendaraan politik yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama. Lah wis duwe kendaraan kok adik nola liyon. Nah, ini sewu. Termasuk teng Sidoarjo nyon sewu. Masyaallah. Mboten pamer kula. Mobil dinasnya ketuatan Vijay napa? Pajero. Masyaallah ngalang-alangi wilayah. Kaya apa duwe Siti Hajar duwe wis gak karo-karuan. Jongane sak wajib. Lho iki nyoto. Nah niki nek mboten kula kali panjenengan mboten memberikan aspirasinya ke partai yang dibentuk dhewe, nggih padha ae karo napa ngebosi awake dhewe. Para bapak, para ibu, para kiai, para ustaz, ibu nyai, para simpatisan Nahdlatul Ulama. Karena nyun sewu, ada tiang-tiang NU sing gurung ngetok niku wadah sih. Sing dene proposal niku wadah. Dan iki monggo ki dijai. Nanti kita ini tetap khidmat untuk umat. Jadi kemajuan, kebaikan yang sudah didapatkan ini pun sampai dirusak malih. Nggih nyun sewu. Mulai zaman Kanjeng Nabi ngantos dina menika, nah niki ya jare kula mboten matur niki enten Yai Serozi. Pancen sing jenenge kasarane pengkhianat itu mesti enten. Tapi makane kula kali panjenengan sebagai umat nek ana sing ngono-ngono gak usah ditiru, wis gak usah dutin si asibik, iki gak cocok. Secara tegas saya sampaikan. Keputusan muktamar adalah keputusan kiai-kiai se-Indonesia. Di dalam keputusan muktamar ini, muktamar ke-30 di Lirboyo, Nahdlatul Ulama menyalurkan aspirasinya ke partai yang ada hubungan historis. Kalimatnya ngoten ndak? Ada hubungan historis. Nah, niki pancen lho, gak sorek pancen bahasa politik. Nah, tapi penegasannya tidak ada satu-satunya partai yang hubungan dengan NU kecuali PKB. Nah, niku pun jawabannya. Lah nek ono si ASIB gak peduli jabatane, Pak Bunyai, bagi Pak Ustad. Wis wadik melewar yo gak perlu dipikir. Gak usah dirono. Itu gak nama jeneng balik ya. Pun kalau kita cekap pengantar yang sakit kalau sampai akan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, dan paslon kita Gus Mudur dan Abbas Bandi senantiasa diparingi Allah kekuatan, sehat lahir batin, sehat lahir batin, sayang nang umatin, sayang nang umatin. Kurang langkung mun afi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Selanjutipun mangke dipun aturaken kali Abah Bandi. Tambah semangat, tambah jos ya. Kula namung titip pesan politik nggih. Kula kenek muni Sidoarjo sampean buwareng tangane diangkat. Ngeten, ya. Muni maju aman sejahtera. Ya. Ya. Nggih. Ping 3 nggih. Mari niku nggih Abah Bandi ngadeg ya. Dicoba nggih. Nggih. Sidoarjo maju aman sejahtera. Ya, mangke dipun lajengaken ngeten nggih.
nek Gus Muktor jawabin apa mungkin? Bupati ngeten ya. Nek Abah Bandi wakil bupati ngeten ya. Ya. PKB mantap, pendopo ijo. Kado akehan Pak ya. Akehan ya. Gampang. Dicoba mawon ya. Nggih, dicoba ya. Nggih. Nek Gus Muktor mangke jenengan angkat tangan nomor kali Bupati. Ya. Nek Abah Bandi wakil bupati ya. Nek PKB mantap. Ya. Nek pendopo ijo. Nggih, dicoba. Sidoarjo maju aman sejahtera. Gus Muktor Bupati. Abah Bandi Wakil Bupati. PKB Mantap. pendopo Ijo. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Samangke monggo dipun pirengaken kali khusyuk lan hikmat. Niki calon bupati pun boten nek calon wis jelas dadi ning ya. Abah Bandi ning ya nggih. Monggo Abah Bandi nggih. Masholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa quwwata illa billah, amma ba'du. Yang hormati para alim, para ayai yang rawuh pada hari ini, yang hormati dari pengurus BPC yang hadir, yang hormati dari tim 4, tim 5 yang hadir, dan tidak lupa semuanya para relawan, ada Korcam, Korwil, Kordes yang hadir. Kita syukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa menghadiri konsolidasi dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salam yang selalu kita limpahkan pada baginda Rasulullah alaihi wasallam. Kami terhormat Bapak Ibu yang hormati, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Ketua BPC juga sama Gus Rojik juga. Tadi alhamdulillah saya hanya nambahi karena kemarin sudah launching, yaitu ada 17 misi dan misi. Tapi nanti kita tidak bisa menyampaikan detail satu persatu. Kalau kita sampai nanti tidak cukup 2 jam. Tidak cukup 2 jam, nanti kita sampaikan detailnya yang kira-kira menurut Bapak Ibu semua pas untuk masyarakat Sidoarjo. Sebelum kita menyampaikan misi dan misi, lebih baiknya kita mengenalkan diri dulu. Karena nanti kata pepatah tidak kenal tidak sayang dia. Nama lengkap saya adalah Haji Subandi. Saya bertempat tinggal di Sedati, Desa Pabean. Kalau penjenengan mau ke bandara, pasti ada bandara baru, saya dekat di situ. Dan saya sebelumnya menjabat kepala desa 2 periode. Tadi sudah sampaikan mulai tahun 2008 sampai 2014, 2014 sampai 2020. Sebelum kita selesai menjabat kepala desa, saya dimohon oleh Pak Saiful untuk mencalonkan caleg dari partai PKB. Tadi saya resign tahun 2018. Alhamdulillah pencalonan pertama dengan doanya orang NU, orang PKB, saya mendapatkan suara terbanyak partai PKB. Saya mendapatkan 17.000. Jadi alhamdulillah satu kecamatan saja saya dapat 15.000. Buturan dapat 1.400 berapa, sisanya di Sidoarjo. Karena target kita diminta oleh Pak Saiful, saya harus suara terbanyak. Karena kita diiming-iming ketua dewan, alhamdulillah orang bejo itu masih kuman. Masa tidak jadi ketua dewan, alhamdulillah masih jadi ketua komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan. Tadi saya dengan Cak Rojik ini adalah saudara DPR, sama-sama DPR Sidoarjo. Tapi saya masih dapat
bagian sebagai ketua komisi. Alhamdulillah pada tanggal 24 kemarin karena penetapan saya harus resign dan mengundurkan diri. Nanti sekarang ini lagi jomblo, tidak ada kerjaan, cuma kerjaan kita masih tetap sebagai pengusaha properti dan supplier pemotongan ayam masih jalan. Berarti masih nganggur, masih ada kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Itu riwayat kita sebelum kita dicalonkan wakil bupati. Kepada hormat Bapak Ibu yang hormati, bahwa perlu kita sampaikan bahwa Sidoarjo itu adalah kota terkaya nomor 3. Nomor pertama adalah Surabaya yang memiliki anggaran APBD 10 triliun. Yang nomor 2 adalah Bojonegoro karena di sana ada minyak. Yang nomor 3 adalah Sidoarjo. Sidoarjo itu punya PAD itu 1,1 triliun. APBD kita per tahun itu 5,2 triliun. Ini luar biasa. Saya bisa menyampaikan seperti ini, kita juga orang Banggar. Berarti kita tahu persis anggaran yang ada di Sidoarjo. Maka dari itu saya dengan Gus Midur kepingin gimana tata kelola Sidoarjo itu betul-betul kita benahi dengan baik, kita kelola dengan baik. Yang selama dibangun Pak Saiful yang sudah baik ini kita tingkatkan terkait pelayanan yang lebih baik lagi. Tadi alhamdulillah bahwa Pak Saiful ini menjabat sudah 20 tahun. Ini sudah mengakar. Harapan saya bahwa NU yang selama ini dibangun oleh Pak Saiful yang sudah luar biasa, mari kita pertahankan di mana NU yang ada di Sidoarjo ini adalah betul-betul yang selama ditinggal Pak Saiful tetap optimis, tetap maju dan tetap hijau. Nah ini tinggalan ini sangat berat sekali. Saya dengan Gus Midur gimana berupaya maksimalkan mungkin sampai kita bentuk namanya tingkat relawan. Kita sudah bentuk Korcam, ada Korwil, Kordes dan Korte Korwi dan relawan dibantu sekutural dari partai PKB. Nanti tugasnya PKB gimana membantu konco-konco relawan. Kita solidkan barisan gimana nanti biarkan tadi disampaikan bahwa Japon tetap hijau dan tetap PKB. Bapak Ibu yang kami sampaikan tadi sudah kita sampaikan, kita bahas 3 atau 4 misi saja. Yang pertama terkait pembangunan, bahwa Sidoarjo ini mestinya dengan anggaran begitu besar, kita mestinya harus tepat waktu dan tepat kegiatan. Karena tiap tahun Sidoarjo itu kalau melakukan kegiatan itu mesti akhir tahun. Nah ini PR kita dengan Gus Midur, gimana tata kelola pembangunan biarkan nanti tepat waktu dan silpa ini tidak terus tiap tahun ada silpa. Karena Sidoarjo silpanya ini 2 tahun ini luar biasa, 1,2, 1,1 pada tahun ini 1 triliun 70 miliar. Nah ini perhatian kita dengan Gus Midur, di mana tata kelola terkait pembangunan ini minimal harus ada suatu pembenahan. Yang perlu kita sikapi, ini sudah bulan 10. Mestinya pembangunan terkait infrastruktur itu sudah jalan. Ini masih banyak yang belum jalan. Apalagi dengan waktu yang pendek. Kalau waktu yang pendek seperti ini nanti insya Allah tahun 2021 akan silpanya juga banyak kembali. Nah nanti insya Allah apabila Allah meridhoi saya dengan Gus Midur, akan kita merubah gimana bahwa pembangunan itu bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Yang pertama yang harus kita sikapi, 1, terkait pengadaan dan lelang. Mestinya pembangunan untuk 2020 minimal lelang tahun 2019 bulan 10 atau bulan 11 harusnya selesai. Biarkan nanti kegiatan itu tidak efisien. Cuma kalau kita lakukan 2020 bulan 2 sampai bulan 11, insya Allah silpa kita tidak mungkin terus berkepanjangan. Minimal silpa tetap 20% dengan aturan yang ada. Nah ini hanya kita kasih contoh saja gimana tata kelola pembangunan ini harus minimal ada suatu pembenahan. Biarkan nanti masyarakat Sidoarjo ini betul-betul bisa manfaatkan dengan anggaran yang begitu besar, manfaatnya kepada masyarakat betul-betul dirasakan. Yang kedua terkait masalah kesehatan. Saya dengan Gus Midur sudah melonsing terkait kesehatan. Bagi masyarakat Sidoarjo yang berKTP Sidoarjo, insya Allah akan mendapatkan BPJS gratis. Ini sudah kita siapkan anggarannya.
per tahun anggarannya 175 miliar. Jadi di luar yang belum tercover BPJS. Ini sudah kita hitung. Kita pakainya apa? Basis data. Bukan kita hanya mengajukan visi dan misi saja. Yang kita ajukan adalah basis data. Kita masukkan uang. Tinggal nanti saya dengan Gus Mudur, insya Allah tinggal 21 kita kedop bahwa warga kita yang berKTP Sidoarjo insya Allah akan menerima BPJS gratis. Nah ini yang harus kita hati dengan calon nomor 1 dan calon nomor 3. Ini beda. Kenapa beda? Bahwa saya sebagai latar belakang sebagai mantan kepala desa, saya ini selalu melihat masyarakat kita terkait kebutuhan kesehatan. Yang pertama, apabila warga yang belum ter-backup terkait BPJS, biasanya itu kalau ngurus surat itu berbelit-belit, sulit. Ya, tangge. Kalau kayak contoh dengan biar nanti paham. Kalau dari surat keterangan tidak mampu mulai tingkat RT, RW desa, baru nanti Pak Camat turun ke Puskesmas, setelah ke Puskesmas ke Dinas Sosial, habis itu baru ke Dinkes. Kalau penyenengan gowo anak loro kira-kira tambah waras atau tambah sekarat. Nah, inilah kita sebagai mantan kepala desa, misi dan visi kita akan menyentuh keperluan masyarakat yang di bawah. Nah, kita butuh beras, bisa utang di toko. Cuma kalau sampai yang sakit mau utang di mana? Nah, inilah perhatian kita dengan Gus Mudur, di mana misi dan misi ini untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Yang kedua, bahwa nanti insya Allah penjenengan itu sudah hamil. Ini untuk periksa semuanya sudah bisa dilakukan. Sampai terkait masalah insentif. Nah, biasa itu kan tiap bulan itu ada ibu-ibu yang punya anak kecil balita itu posyandu. Posyandu yang selama ini hanya mendapatkan insentif 15.000 belum dipotong. Nah, ini juga perhatian. Kalau kepingin mulai anak kita lahir diperhatikan oleh pemerintah, sampai lahir diperhatikan pemerintah, minimal nanti anak-anak ini akan jadi generasi penerus untuk Sidoarjo yang lebih baik. Nah, ini harus diperhatikan. Saya dengan Gus Mudur sudah kita masukkan terkait programnya posyandu. Insya Allah nanti per bulan orang-orang yang nimbang itu mendapatkan insentif 55.000 karena dipotong 5.000 untuk pajak. Nah, inilah perhatian saya dengan Gus Mudur. Ada lagi terkait masalah kesehatan, bahwa Bapak Ibu kalau punya anak yang dinas bidan atau perawat yang ikut sukuan, karena istri saya juga dokter, makanya saya paham persis kronologi yang ada di Sidoarjo. Ini perlu diselesaikan oleh warga Sidoarjo dan pimpinan Sidoarjo harus turun, juga harus tahu bahwa guru yang bidan dan perawat itu sukuan itu gajinya hanya 600. Baru sekarang ini ada BLUD kerjasama dengan BPJS mendapatkan 2.700.000. Itu pun belum suatu jaminan. Kenapa belum suatu jaminan? Karena kontraknya hanya 1 tahun. Nah, ini perhatian kita Gus Mudur, jangan sampai sekolah wis larang. Ya. Kok timok kontraknya 1 tahun. Kok ndutang sepeda motor baru 11 bulan mikir lagi, saya kena BHK atau tidak. Nanti kawin habis itu juga mikir lagi, aku mari rapi dan BHK. Inilah saya dengan Mudur memperhatikan itu gimana terkait pasien perawat dan bidan ini kita perhatikan. Biarkan nanti tidak sistem kontraknya 1 tahun, minimal ada satuan lebih di mana nanti bahwa PTT ini kita tetapkan sebagai karyawan Pemda. Jadi jangan sampai kontrak. Harapan saya seperti itu. Kalau hanya 1 tahun kasihan. Ini terkait masalah